Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Widodo Pendur Cahyo dari kelas 7B Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Antar Budaya Tionghoa dan Pribumi dalam Penggunaan Bahasa. Sebelum jauh ke pembahasan selanjutnya, jadi di sini kita akan membahas dari pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua permasalahan, poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian, poin yang keempat metode penelitian, poin yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir poin yang keenam yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya. Komunikasi antar budaya akan berkesan apabila setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut mampu memposisikan dan memfungsikan komunikasi dalam konteks budaya tertentu. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu ada permasalahan. Adapun masalah yang akan diteliti adalah apakah bahasa mempengaruhi komunikasi antar budaya masyarakat etnik Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Ada 2 poin yang ada pada tujuan penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui masing-masing etnik Tionghoa dan pribumi tentang penggunaan bahasa di forum-forum formal atau resmi dan non formal atau tidak resmi. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa Indonesia pada masing-masing etnik Tionghoa dan pribumi sebagai bahasa pemersatu di antara etnik yang berbeda. Pada pembahasan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana metode kualitatif tidak mengutamakan besaran populasi atau sampel, tetapi bagaimana data yang dapat digali secara mendalam dari informan meskipun jumlah populasi atau sampelnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekan adalah persoalan ke dalam kualitas data bukan banyaknya kuantitas data. Menurut Kriantono tahun 2006 halaman 57. Slide selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Dari data wawancara yang terkumpul, hampir keseluruhan informan Tionghoa aktif berkomunikasi dengan sesama etnik Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien dan Mandarin. Kalaupun mereka menggunakan bahasa Indonesia, melihat situasi dan keadaan seperti di sekolah, di tempat formal. Alasannya lebih nyaman dan pesan yang disampaikan dapat sama-sama dipahami. Pada slide yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan, bahasa memainkan peran penting dalam berinteraksi antara sesama etnik dalam kelompok in-group maupun di luar etnik sejenis atau out-group. Untuk kasus Kota Medan, bahasa yang tidak dipahami masyarakat pribumi tentang bahasa Hokkien atau Mandarin yang digunakan oleh etnik Tionghoa menyebabkan terjadinya salah paham terhadap
pesan dan juga kesan pandangan miring terhadap etnik Tionghoa itu sendiri. Sebaliknya demikian juga yang ada dalam pandangan etnik Tionghoa mengenai bahasa daerah yang digunakan oleh pribumi. Hal ini yang perlu diperhatikan ke depannya dengan keadaan Kota Medan yang multi bahasa. Sekian dan terima kasih pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyo Dwi Cahyo dari Ilmu Komunikasi 7B. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan media sosial Instagram Halwa Cafe sebagai komunikasi pemasaran online. Jadi ada pokok pembahasan di sini ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua kajian pustaka, kemudian yang ketiga metode penelitian, poin yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, dan poin yang kelima di sini ada kesimpulan. Pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi informasi mampu memudahkan manusia untuk beraktivitas, mendapatkan berita maupun mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi kini dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek pada kehidupan. Media internet bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam memenuhi kehidupan untuk saat ini. Kehadiran internet seakan-akan menghilangkan batas, jarak, dan waktu untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, pada slide kedua ada kajian pustaka. Yang pertama dari poin yang kelima yaitu komunikasi pemasaran. Jadi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan di mana sebuah komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggannya. Yang kedua yaitu konsep pemasaran. Menurut Coulter dalam Aprilia pada tahun 2017, ada 4 fungsi konsep pemasaran yang dikenal dengan 4P, antara lain produk, place yaitu tempat, price ada harga, dan kemudian promotion. Poin yang ketiga yaitu pengertian strategi. Didefinisikan sebagai dua perspektif yang berbeda, yaitu satu dari perspektif mana organisasi ingin lakukan, yaitu intends to do, dan yang kedua di sini dari perspektif apa organisasi yang akhirnya dilakukan, eventually does. Poin yang keempat yaitu media baru atau yang biasa kita sebut itu new media, adalah sebuah teori yang telah dikembangkan oleh Pierre Levy yang mengartikan bahwa media baru ini merupakan suatu teori yang membahas tentang perkembangan media konvensional ke arah digital. Poin yang kelima yaitu ada media sosial. Melalui media sosial, para produsen dapat mengetahui kebiasaan para konsumen mereka dan dapat melakukan interaksi secara personal serta mampu membangun ketertarikan yang lebih dalam. Pada slide selanjutnya di sini akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk meringkaskan dan menggambarkan berbagai situasi, kondisi atau fenomena realitas sosial yang ada dan sedang terjadi di masyarakat yang akan menjadi objek penelitian, dan berusaha menarik sebuah realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, karakter, tanda, model, atau gambaran tentang situasi, kondisi, maupun sebuah fenomena tertentu. Pada slide selanjutnya
di sini membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, share. Berdasarkan hasil wawancara proses share dalam strategi komunikasi pemasaran Halo Cafe melalui Instagram akan dibagi menjadi 3 tahap, seperti latar belakang pemilihan Instagram, target market, dan bagaimana cara Halo Cafe membangun kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua yaitu optimize. Berdasarkan hasil wawancara, proses optimize dalam strategi komunikasi pemasaran Halo Cafe ini melalui Instagram akan dibagi menjadi 2 tahap, seperti tahap dalam perencanaan komunikasi dan optimalisasi pesan. Poin yang ketiga yaitu ada manage. Berdasarkan hasil wawancara, proses manage dalam strategi komunikasi pemasaran Halo Cafe melalui Instagram akan dibagi menjadi 3 tahap, seperti Instagram monitoring, evaluasi, dan pengelolaan feedback. Yang keempat ada engage. Berdasarkan hasil wawancara, proses engage dalam strategi komunikasi pemasaran Halo Cafe melalui Instagram melakukan beberapa pendekatan kepada stakeholder, yaitu 16 Luther R. How to Engage, Share and Connect kepada influencer dan audiens. Selanjutnya pada slide di pembahasan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses share yang dilakukan Halo Cafe pada perencanaan komunikasi Instagram dilatar belakangi karena kebutuhan pemasaran Halo Cafe yang masih mengandalkan Instagram sebagai alat promosi utama. Dikarenakan penggunaan Instagram yang mayoritas anak muda, sesuai dengan target sasaran Halo Cafe saat ini, Halo Cafe sendiri sudah berencana untuk melakukan strategi pemasaran yang lebih luas lagi dan telah mempersiapkan konten dan event untuk membangun kepercayaan konsumen dengan harapan mampu menarik konsumen jauh lebih banyak lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.